Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan sambil berdiri bahwa Alkitab kita angkat 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang belum menerima outline khotbah, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Nggak punya ballpoint juga bisa mengangkat tangan. Apakah AC-nya cukup atau di kedinginan atau kepanasan? Cukup? Oke, nanti kalau kedinginan saudara bisa lapor kepada yang pakai batik ini ya, batik WTC. Saudara tidak akan jumpai batik model ini. Karena ini batik khusus WTC. Baik, saya akan mengakhiri sebelum saudara libur. Ini saudara juga sudah banyak yang libur ya. Saudara ini adalah orang-orang yang terluput dan yang tersisa. Sebab sudah banyak yang liburan. Nah, anak-anak kita ada mengisi liburan ini yang tidak pergi ke luar negeri, maka anak-anak kita besok akan ada retreat. Dan saudara yang pengen bawa anaknya untuk ikut retreat, saudara bisa daftarkan hari ini terakhir, sebab besok akan berangkat jam 7 pagi. Dan DM akan ada ulang tahun tanggal 8 Juli habis liburan, maka ada DM akan ulang tahun dan usia profesional yang sudah bekerja, saudara bisa bergabung bersama. Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang terakhir, yakni tentang Become One. Saya akan berbicara tentang Kingdom Mindset. Bagaimana cara saudara memahami bagaimana asal mula desain Tuhan tentang keluarga. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu, boleh? Ya, saya mau cerita tentang Mukidi. Siapa yang pernah dengar Mukidi? Sudah banyak ya. Nah, saya mau cerita di cerita Mukidi yang 101. Saya jadi bapak Mukidi dan istri saya akan jadi istri Mukidi. Tapi jangan pulang dari tempat ini dijadikan saya pastor Mukidi, awas ya. Pak, minta duit dong Pak, saya mau berenang. Mau apa? Mau berenang. Berenang? Oh, kenapa sih harus berenang? Olahraga dong Pak, supaya badan saya tetap langsing seperti waktu gadis. Jadi Papa gampang tertarik sama saya. Oh gitu, supaya langsing. Iya Pak. Itu mah ikan paus berenang tiap hari nggak langsing-langsing mah. Gitu ya. 1-0. Besok harinya saya mau ke pasar. Ma, tolong gantian dong, beliin saya buah, boleh nggak? Tumben nitip buah, kenapa Pak mau beli buah? Iya, supaya mengeluarkan toksin-toksin, supaya mukanya bisa halus dan bercahaya. Oh gitu, Iya. Kayaknya nggak perlu deh Pak. Saya tiap hari lihat kerak makan buah, mukanya tetap aja kusam. Satu sama. Lumayan, sudah nggak ketawa, lumayan. Tadi pagi Bu Flora sebelum orang ketawa, dia ketawa duluan sudah. Saya bilang gini, waduh merusak skenario kamu. Oke sudah, Pak Mukidi sudah pulang, mari kita lanjutkan khotbahnya.
Jadi besok kalau suami minta buah tolong belikan ya. Jangan bilang nggak perlu buah, monyet aja makan tiap hari buah, kusam mukanya. Hanya joke. Baik, kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18. Jadi Ibu Flora menyinggung yang mukanya kusam-kusam hari ini. Mari baca Kejadian 2 ayat 18. Inilah orisinil Tuhan menciptakan saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. It is not good that man should be alone. Kata alone itu adalah compound word. Compound word misalnya contoh abuse. Abuse itu juga compound word. Artinya apa? Abuse. Abuse itu artinya abnormal use. Sesuatu yang fungsinya tidak benar, tidak normal. Harusnya obat dipakai yang sakit supaya sembuh. Ini ada orang yang sehat malah makan obat. Makanya disebut drug abuse, child abuse. Kata alone, it is not good that man should be alone. Kata alone sesungguhnya adalah compound word all in one, yang artinya berasal dari kata all in one. Katakan bersama saya. All in one. Sekali lagi. All in one. Pak, apa artinya? Artinya di dalam penciptaan Tuhan membuat Adam tuh di dalamnya sudah ada Hawa. Karena ada Hawa diambil dari apanya? Tulang rusuk. Sekarang saya tanya saudara. Kalau saudara lihat bayi lahir, sudah punya gigi atau belum? Hah? Jawab yang benar. Mau saudara punya punya bayi tanpa gigi? Mau setelah umur 6 tahun tidak ada gigi? Waktu lahir tidak ada gigi, tapi Anda percaya nggak di dalamnya ada gigi? Iya. Percaya nggak? Iya. Itu namanya all in one. Suami dan istri dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, pada mulanya manusia itu adalah satu. Dia satu. Gini, namun di dalamnya ada bagian istri. Makanya Tuhan mengambil salah satu rusuk dari Adam dan dibuatlah istri. Oleh karena itu istri adalah penolong agar rencana Tuhan dalam keluarga bisa terjadi. Sekarang perhatikan, lihat saya. Kalau pada awalnya sebenarnya adalah satu, berarti kalau pada awalnya satu, berarti saudara dan saya menjadi satu bukanlah sebuah PR yang besar. Sebab dahulu saudara dan pasanganmu adalah Satu. yang keras satu. Namun karena sekarang dari yang satu itu menjadi dua pribadi. Makanya Tuhan mengajari kita bagaimana caranya supaya rencana Tuhan tetap terjadi. Saudara harus mengerti fungsi dari suami dan fungsi daripada istri, supaya walaupun dua pribadi mereka bisa tetap sama seperti sedia kala, supaya mereka menjadi satu dan menjadi sama seperti yang Tuhan inginkan. Maka saudara dan saya harus belajar walaupun dua haruslah tetap menjadi satu. Oleh karena itu di dalam perjanjian baru Yesus mengulangi lagi, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah sekarang kalau manusia ingin mencoba misalnya dengan yang lain,
Maka saudara bisakah masuk menjadi satu? Masuk sih bisa masuk. Nyelip-nyelip sih bisa. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kalau ada orang yang lain yang bukan dari dalam dirinya, lalu kemudian masuk dan diselip-selipin, apakah bisa menjadi satu? Jawab yang keras. Tidak. Ini menepis bahwa kalau satu tidak cocok, maka ada pengajaran di luar boleh mencari istri yang kedua, dan istri yang ketiga, dan istri yang keempat. Saya harap saudara percaya desain awal sebelumnya bahwa Tuhan menjadikan suami dan istri adalah satu. Yang ngerti katakan. Mazmur 133 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dari Mazmur 133 ini Alkitab berkata dengan jelas, apabila keluarga, suami, istri dan anak-anak menjadi satu, apabila semuanya all in one, maka Tuhan berkata, kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Dan bukan hanya berkat, kesana juga Tuhan memerintahkan urapan. Apa itu urapan? Urapan itu berbicara tentang kekuatan Allah yang mengalir dalam hidup kita sehingga mudah bagi kita mengalami hal-hal supranatural. Itulah yang kita sebut mujizat, mengalir dalam kehidupan kita. Maka ketika keluarga rukun atau menjadi satu, all in one, maka Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memerintahkan pengurapan, Tuhan memerintahkan mujizat mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan. Nah, Saudara mesti ngerti, tadi pada awalnya ketika disatukan satu paket suami dan istri, tapi sesungguhnya begitu suami dan istri menyatu, ternyata di dalam hidup mereka ada potensi lahir anak-anak. Betul apa betul saudara? Jadi dengan kata lain, suami atau laki-laki telah didesain Tuhan menjadi fondasi. Fondasi itu apa Pak? Fondasi itu artinya dia yang menanggung, dia yang memikul beban, dan dia otomatis sebagai fondasi dia harus menyangga. Dia sudah didesain Tuhan bukan hanya maco dan mampu, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga dia dimampukan oleh Tuhan, didesain Tuhan mampu menghandle semua yang ada di dalam dirinya, yakni istri dan anak-anak. Tapi misalnya begini, lihat ya, siapa yang paling bawah menanggung semua beban istri dan anak-anaknya? Suami. Tapi one day, inilah desain, the original design dari Tuhan. Tetapi one day bisa saja satu hari suami bisa dipanggil Tuhan. Bisa saja. Bisa. Suami dipanggil Tuhan. Maka ketika suami dipanggil Tuhan, maka fondasi berubah. Bukan lagi suami yang memikul tanggung jawab anak-anak, tetapi sekarang fondasi di dalam keluarga berubah. Yang memikul tanggung jawab, memikul beban anak-anak adalah seorang istri. Tetapi ini bukan the original plan. Bisa saja saudara, bisa saja saya dan saudara tahu bahwa Tuhan mendesain saudara dan saya keluar dengan kaki dua. Tetapi di tengah perjalanan saudara, adakah orang yang berkaki dua tadi yang normal, desain awal, bisakah suatu saat tiba-tiba dia mengalami accident dan kemudian kakinya terpotong, teramputasi satu, bisakah? Bisa. Pertanyaan saya, apakah dia bisa hidup? Bisa. Sekalipun dengan kaki satu, dia tetap masih hidup, entah kanan entah kiri.
dan dia menyesuaikan lagi. Walaupun ini bukan the original plan, ini bukan desain awal, tapi dia masih bisa berjalan. The show must go on. Istri masih bisa menampung dan memikul tanggung jawab ini. Tapi suatu saat, dengarkan, kalau suami dan istri tidak berfungsi di dalam keluarga sebagai fondasi dan memikul tanggung jawab. Suami dan istri mungkin masih ada dalam keluarga. Mungkin, tetapi dia tidak berfungsi. Maka anak-anak memikul tanggung jawab dirinya sendiri. Dan jangan heran kalau anak-anak yang tanpa covering, tanpa perlindungan, tanpa protection, anak-anak ini akan keluar ke dunia direct, tanpa pengajaran yang benar. Oleh karena itu dia bisa free sex. Kenapa? Dia belajar di jalan. Teman-temannya free sex, dia bisa free sex. Temannya narkoba, dia bisa narkoba. Temannya ngerokok, dia bisa ngerokok. Karena dia pikir itulah kenyataan yang ada dalam dunia ini. Dan dia belajar melihat situasi yang ada. Makanya saya lihat sekarang banyak orang yang menjadi anak jalanan. Bukan berarti dia selalu di jalan. Anak jalanan bisa saja diam di rumah. Tapi ayah dan ibunya tidak berfungsi sebagaimana perlindungan, menjadi fondasi, menjadi protektor bagi anak-anaknya. Itu sebabnya saudara nanti untuk next generation, mulai nanti setelah lebaran saya akan bicara lebih banyak bagaimana melindungi anak-anak kita nih. Sekarang saya lihat kenakalan anak meningkat dengan luar biasa. Dan saya mau anak-anak yang ditaruh Tuhan di gereja ini semua dimentor dengan baik. Semua dididik dan dimuridkan dengan baik. Satu hari dia akan jadi bapak yang hebat. Amin. Menjadi ibu yang luar biasa. Amin. Karena mereka dimuridkan sejak kecil, sejak dini. Oleh karena itu saya nanti ke depan, saya tidak hanya saya tidak mengandalkan ini memimpin generasi yang masih muda ini. Kalau kita biarkan, sekarang soal banyak nih yang lahir. Saya menyadarkan suami dan istri, tetapi saya mau gereja ikut ambil bagian. Ini bukan tugas hanya guru sekolah minggu dan bukan pelayanan youth, bukan tugas pelayanan 180, tapi ini tugas dari seluruh kita. Amen. Next generation harus kita selamatkan. Amen. Yang percaya tepuk tangan, yang meriah buat Allah kita. Tanggung jawab bersama, saudara yang pengen menjadi mentor bagi anak-anak yang usia SD kelas 4 sampai dengan SMA. Besok kita akan klasifikasi dan saudara akan dilatih. Kalau saudara bersedia, tadi ada pengumumannya, saudara bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Sekarang, ketika anak-anak ini dimuridkan dan dia ngerti bagaimana fungsi dia di dalam sebuah keluarga, otomatis dia akan respect dengan orang tuanya dan dia akan ada di dalam sistem. Dalam sistem keluarga, dan anak yang seperti ini dia aman. Dengan orang lain dia aman, dia nggak perlu takut. Kenapa dia nggak perlu takut? Sebab dia ada perlindungan, protection, dan dia punya fondasi yang kuat. Dia tidak terhubung direct dengan dunia, tetapi dia punya value yang diajar di dalam keluarga. Pertanyaan saya, lalu kalau anak bisa dilindungi oleh mamahnya dan papahnya, lalu gantian suami ini bertanya, Pak, kalau gitu cek beratnya jadi suami. Saudara sudah didesain Tuhan. Bukan hanya maco badannya, six pack perutnya. Kalau sekarang one pack. Atau Big Mac. Apa itu Big Mac? Tetapi bukan hanya maco badannya, tetapi secara spiritual. Saudara juga harus kuat. Pak, pertanyaannya, bagaimana supaya laki-laki juga bisa seperti anak-anak ada perlindungan, ada covering dengan mamanya. Mamanya ada spiritual covering dari sang suami. Bagaimana dengan suami? Kalau suami pengen menikmati kebahagiaan, tidak ada cara lain. Dia harus kembali kepada sumbernya.
Siapakah sumber dari laki-laki? Yang keras? Tuhan. Maka dia harus kembali kepada Tuhan. Dan dia akan menikmati keluarga yang kuat, yang demikian. Inilah cara Tuhan membangun sebuah keluarga. Inilah rahasia keluarga yang ada di tempat ini. Keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang cinta dan mengasihi Tuhan. Kalau keluarga yang seperti ini, saudara, suami juga ringan, suami juga nikmat, suami juga di cover. Bukan berarti kalau suami jadi fondasi bagi keluarga. Makanya Yesus berkata, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Itu sebabnya kalau laki-laki pengen lihat bahagia istrimu, anakmu, kau harus dekat dengan Tuhan. Amin. Suami, kalau kau pengen ringan bebanmu, jangan pikul sendiri. Amin. Letakkan beban kepada Tuhan. Amin. Suami, kalau kau pengen lihat anak-anakmu bahagia dan berjalan dalam firman-Nya, engkau harus berlindung di dalam tangan Tuhan dan firman Tuhan yang kuat. Amin. Itu sebabnya yang pertama kali harus datang kepada Tuhan adalah yang keras, yang kenceng, yang harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Sebab dialah yang harus melindungi anak dan istrinya. Maka siapa yang harus paling banyak berdoa? Kami. Tetapi fakta dan survei membuktikan. Jangan ketawa dulu. Saya mau tanya saudara, siapa yang paling banyak berdoa? Suami atau istri? Kenapa saya hari ini saya beri judul Kingdom Mindset of Become One. Saya taruh bagian yang terakhir, last but not least. Saudara menjadi satu bukan lagi menjadi sebuah option. Tetapi menjadi satu adalah kembali kepada rencana awal yang semula. Amin. Mari katakan bersama dengan saya, menjadi satu, Menjadi satu. bukan option. Bukan opsi. Menjadi satu, Menjadi satu. keharusan. Keharusan. Kembali kepada the original plan pada the original plan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup kita. Wow, keluarga yang begini saya mau beritahu, suami bayar hargalah. Kau akan lihat istrimu bahagia. Amin. Anakmu bahagia, Amin. keturunanmu berbahagia, anak cucumu sampai keturunan ketiga dan keempat akan berbahagia. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Kenapa sih suami banting tulang memeras keringat? Kenapa suami harus banting tulang sampai sakit tulangnya? Karena dia tidak mau kembali kepada the original plan, desain yang Tuhan buat. Kalau suami dan istri bisa kembali pada desain awal, saya mau beritahu, dia tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat. It is true, ini benar. Kenapa Pak? Sebab ketika saudara kembali, maka Mazmur 133 harus terjadi. Kalau kita selaraskan hidup kita sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan tidak mau, dia harus kembali. Dan Tuhan ada Tuhan yang berjanji dan dia yang setia. Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Kesanalah keluarga yang begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ke tempat keluarga yang beginilah Tuhan wajib, katakan bersama saya, wajib. Ke tempat inilah Tuhan wajib memerintahkan berkat. Ya. Oleh karena itu jangan cari berkat-Nya, berkat akan datang dalam hidup saudara. Dan saya mau beritahu, saya sudah membuktikan selama 34 tahun melihat Tuhan tidak pernah
Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Sekali dia berfirman, dia akan menepati hidup saudara. Saya berdoa hidup saudara ke depan jauh makin hari makin berbahagia, makin hari makin bersuka cita. Yang mengerti katakan amin. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Pada waktu istri ada salah, berharga salib itu. Ketika anak salah, salib itu berharga. Amin. Tidak ada keributan lagi dalam rumah tangga karena salib berharga. Amin. Kecuali dia menjadi fondasi, maka seorang suami itu dia menjadi kepale atau source atau sumber. Perhatikan ini, lebih ngeri. Saya pengen anggaplah ini adalah kepala keluarga atau suami yang mengikuti tatanan ini. Keluarga yang kembali kepada the original plan of God. Dia akan punya kehidupan menjadi sumber yang bersih, sumber yang murni bagi anak-anaknya. Sebab dia akan mudah mengajar anaknya dengan keteladanan hidupnya. Saya pengen dan saya meyakini kebenaran ini dan saya udah hidupin. Dan hidup saya dan istri saya udah jadi laboratorium. Dan ketika saya mendidik anak, saudara sudah lihat berulang kali saya khotbah dengan anak saya. Gimana hidupnya dia berubah oleh karena dia melihat orang tuanya. Saya berdoa, biarlah semua jemaat yang ada di tempat ini, saudara menjadi keluarga yang berbahagia. Begitu saudara mempunyai anak, taruhlah anak di dalam hidup saudara. Saudara lakukan ini. Maka saudara sebaliknya, kalau ada keluarga yang tidak mengikuti the original plan dari Tuhan, maka keluarga itu lihat ayah orang tuanya, anaknya lihat orang tuanya gak baca firman. Di luar orang rokok, dia ngerokok. Anak lihat sama seperti sekalian ada, sekalipun kelihatannya ada jogrokannya di rumah. Tapi dia tidak lihat kehadiran ayah. Sehingga jangan heran, apa? Karena dia sumber, maka istrinya tidak akan pernah bisa seperti Kristus. Karena sumbernya hitam, sengaja saya buat hitam. Inilah bicara tentang kelamnya kesalahan dan dosa. Begitu saudara dan saya dibersihkan oleh darah Kristus, istri kita juga akan menjadi putih. Istri kita akan jadi, kalau saudara lihat di Kamuan yang ketiga, saudara bagaimana Ibu Flora yang takut untuk berkhotbah, takut untuk konseling. Hari ini kalau saudara lihat, kenapa dia bisa berkhotbah? Karena dia menerima percikan sumber. Dia orang yang pemalu, tapi karena dia memiliki percikan sumber, hidupnya diubahkan. Istri berubah, otomatis anak pertama juga berubah hidupnya. Saudara tidak banyak energi keluar, saudara suami dan istri hanya sebenarnya menuangkan kehidupan, air kehidupannya. Ketika air kehidupannya mulai disalurkan, ini sangat berbeda. Keluarga yang mengikuti arahan Tuhan, hidupnya akan murni. Dan saudara akan lihat jelas di hadapan Tuhan. Dan inilah doa saya. Kenapa saya berminggu-minggu menghabiskan energi untuk menolong saudara supaya saudara menjadi satu. Sebab saya yakin sebentar lagi ketika saudara kembali kepada original yang semula, saudara akan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan, mujizatnya akan dicurahkan, urapannya akan dicurahkan, Amen. pertolongannya akan dicurahkan dalam hidup saudara. Dan anak-anakmu tanpa kau sadari, tiba-tiba menjadi baik, ke depan menjadi indah. Dan saya bisa bersaksi kepada saudara, ketika kau kembali
Firman ini akan jadi banyak. Saya udah lihat keluarga yang dipulihkan. Mereka bercerita kepada saya, wow Pak, benar itu firman. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kalau gitu apa yang harus dipelajari tentang peran suami dan istri sesuai dengan kingdom mindset supaya kita melahirkan pernikahan yang berbahagia? Ada 4 hal yang hari ini kita akan sama-sama lihat. Peran suami dan istri. Ya, peran, jadi kita belajar. Saya hari ini ingin menyampaikan bagaimana supaya kita walaupun dua, kita bisa berjalan dalam satu kesatuan. Jadi kita harus belajar tentang fungsi masing-masing di dalam mencapai rencana Tuhan. Nomor 1, desain Tuhan dari awalnya Tuhan memberikan kepada pria untuk menerima visi yang lahir dari gambar diri yang benar, citra diri yang benar, punya keyakinan terhadap rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekarang, mungkin ada saudara bertanya, Pak, kalau saya nih citra diri nggak benar, belum pulih gimana Pak? Saya kalau memandang diri saya belum pulih bagaimana? Saudara, di gereja ini ada kelas SPK yang saudara bisa datang. Baik suami, baik istri, baik anak terbuka dan saudara bisa dipulihkan. Sebab ketika saudara gambar dirimu pulih, maka semua pesan Tuhan mudah masuk dalam hidup saudara dan keluar sebuah visi. Tapi kalau enggak pulih, bukan visi yang datang, tapi ambisi. Ambisi, saudara harus bayar harga mahal. You have to pay the price so much. Kau harus bayar harga yang begitu banyak. Tetapi kalau saudara kembali kepada tatanan yang semula, maka saudara memiliki visi dan bukan ambisi. Visi bukan saudara yang bayar, Tuhan yang bayar. Amin. Kenapa Pak visi Tuhan bayar? Sebab visi sesungguhnya ini. Ada orang bertanya, Pak, apa sih visi itu? Visi adalah segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam alam roh. Bahkan sebelum saudara ada, Tuhan telah mendesain apa yang harus saudara kerjakan setiap hari. Apa yang harus Anda kerjakan dalam tahun-tahun kehidupan saudara. Dia telah, katakan bersama saya. Telah. Yang keras. Telah. Dia kerjakan di dalam alam roh. Dan dia mau mulai bersama dengan saudara. Ketika dia ingin supaya di alam nyata saudara bekerja. Jadi dengan kata lain, he finished what he started. Amen. Dia telah menyelesaikan apa yang dia mulai untuk Anda bekerja. Ya. Jadi kalau Tuhan, kalau dia mempunyai mimpi atas gereja ini, dia ingin punya klinik. Klinik ini sudah ada di dalam rencananya dan kita tinggal melakukannya. Amin. Kalau Tuhan pengen mempunyai hospital, hospital, sekalipun menurut saudara dan saya tidak mungkin, tetapi telah dikerjakan, bagian kita cuma mengamenkannya, visi itu terjadi. Sedemikian juga kalau saudara para pria dekat dengan Tuhan, Tuhan bukan memberikan saudara ambisi, tapi Tuhan memberikan kepada saudara apa saudara? Visi. Visi. Oleh karena itu berbahagialah saudara. Saya pernah mengajar serial ini dan saudara bisa membuka di apps. Makanya para pria gunakanlah WTC apps semaksimal mungkin. Yang belum download, downloadlah. Saudara berbahagia, Anda bisa mendownload. Orang lain kalau mendengarkan khotbah gembalanya mesti bayar. Khusus jemaat WTC. Sebab jemaat WTC senang dengan kata. Tapi walaupun digratisin masih ada yang tidak pernah mau mendownload apps. Saya tanya siapa yang sudah mendownload apps? Oh sudah lumayan lah. Yang belum angkat tangannya. Mungkin saudara punya iPhone, ya iPhone belum bisa, mungkin menunggu Tuhan Yesus datang. Tapi saudara yang mampu beli iPhone, belilah Android atau Oppo gitu saudara. Atau kalau nggak Oppo ya beli aja itu apa yang dari China, Xiaomi.
What do you want me to show? Peran wanita yang pertama tidak untuk memiliki visi, tapi peran wanita yang pertama adalah dia sebagai penolong atau sebagai ezer untuk menyelesaikan visi yang Tuhan berikan kepada seorang pria, yaitu suaminya. Jadi adalah sangat tidak tepat atau katakanlah tidak boleh kalau seorang wanita itu menjadi pasangan dari seorang laki-laki yang hanya terus dikritik, dan didikte oleh istrinya. Karena yang menerima visi itu adalah pria, dan bagian wanita hanyalah sebagai penolong untuk bersama-sama mengenapi visi itu. Karena itu istri-istri saya ajak begini, tanyalah kepada suamimu, tanya kepada pasanganmu, apa sih mimpi, apa sih visinya, apa mimpi dan visinya untuk kita bisa kerjakan bersama-sama. Kalau kita ngerti mimpi dan visinya, maka kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Ingat ya, walaupun pasangan orang yang di sebelah kita bukanlah orang yang ideal, sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tapi bagaimanapun kita harus menghargai dia sebagai sumber yang menerima visi dari Tuhan untuk kita kerjakan bersama-sama. Kamsia. Saudara bersyukurlah, saya sangat bersyukur Tuhan berikan pasangan. Saudara masih ingat bikamuan ketiga? Ya, saya cerita gamblang kepada saudara. Pada waktu saya selesai kuliah, maka Tuhan menyuruh saya bekerja. Ketika saya pengen bekerja, saya memilih di Bogor. Kenapa saya pilih Bogor? Dingin dan rindang. Dulu Tangerang ini dikenal dengan orang kota jin buang anak. Sehingga banyak orang tidak suka di Tangerang. Panas, gersang. Tahun 86 saya mencari kerja di Jakarta, di blok. Di Bogor, di blok. Makanya kalau saudara kadang-kadang di blok kanan, di blok kiri oleh Tuhan, jangan nyesel dulu. Dia tidak mau Anda gagal di satu tempat sebab Tuhan punya rancangan yang lain. Amin. Temukanlah rancangan Tuhan. Ketika saya dengar ada advertensi di IPB, tiba-tiba saya lihat, saya lihat ada lowongan di Tangerang. Saya tidak senang, tapi saya karena di blok semua, menang Caca, kalah Caca, saya bawa satu lamaran saja pergi ke Tangerang. Diterima. Ketika saya menetapkan diri, saya udah bilang nih, di mana tempat saya bekerja, disitulah kota yang harus saya all out melayani Tuhan. Karena dia sudah di Tangerang, maka ketika tahun berikutnya saya mencari pekerjaan saya tidak mencari ke kota lain, tapi saya mencari ke Tangerang. Sebab memang kami sudah membangun hubungan dan saya tidak mungkin jauh, lebih baik saya bersama-sama ada di kota Tangerang. Nah itulah mulainya Bu Flora mengejar saya. Bapak Ibu tahu sendiri cerita benarnya. Lalu kemudian ketika saya bekerja selama 10 tahun di perusahaan itu berkembang dengan begitu cepat. Tapi tahun yang ke-10 tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Nah, ini waktunya kamu meninggalkan pekerjaan dan kamu melayani aku sepenuh waktu. Wah, shock saudara. Saya di tengah jalan saya cukup shock. Karena saya lagi ada di pekerjaan di puncak jabatan yang orang lain kasar bilang, goblok kamu keluar. Semua fasilitas sudah diberikan, saya pegang 3 perusahaan. Dan saat itu Tuhan bicara, ini waktunya kamu harus keluar. Wah, saya bergumul 1 tahun untuk memastikan apakah ini suara Tuhan apa tidak. Sekalipun saya udah ngerti mana Tuhan mana hantu, saya udah ngerti. Udah sejak mahasiswa saya udah dengar suara Tuhan. Tapi ketika harus mengambil keputusan besar, saya harus bergumul ulang apakah ini dari Tuhan. Begitu saya yakin dari Tuhan, 1 tahun saya bergumul, tahun yang ke-11 saya bicara kepada istri, Mah, Tuhan bicara untuk saya keluar, ini step berikutnya, keluar dari kerjaan dan saya mau melayani Tuhan. Apakah kamu siap? Papa yakin ini dari Tuhan. Oh yakin, Mah, ini bukan mukidi, bukan, ini serius, Mah. Dari Tuhan. Kalau Papa yakin dari Tuhan, aku ikut. Saudara, tidak mudah. Lalu saya bilang gini, saya siapkan istri saya. Nanti kamu biasanya ada gaji di sini. Tiap bulan kamu ada gaji.
Tapi kalau saya melayani Tuhan, saya tidak tahu, mungkin gajinya di sini, atau mungkin penghasilannya di sini. Apakah kamu siap dengan hidup di sini? Oke, bisa kita atur. Bisa, Ya, tapi tetap makan. makan. Asal kau mau makan sederhana, bisa. Ketika saya mendengarkan istri saya, bisa. Selama kamu makan sederhana bisa. Yang jadi persoalan itu kamu katanya. Waduh. Jadi selama ini sudah enak, jadi dia lihat saya sulit sekali untuk makan yang tidak enak, maka kemudian dia berkata begitu saya evaluasi diri. Lalu saya berkata, it's okay, saya anaknya orang miskin kok. Saya mudah kembali pada posisi yang semula. Berdua kami mengambil keputusan keluar dari tempat tahta, lalu kemudian saya keluar dari tahun yang ke-13, 12, begitu istri saya confirm, saya keluarkan resign, dan bos saya bertanya, apakah kamu serius, Virya? Serius. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya minta 4 insinyur, siapkan, saya akan deliver semua ilmu dan rahasia perusahaan ini. Jangan usah takut, 1 tahun, tahun ke-13 saya akan keluar. Selesailah sudah semua, kemudian bos saya mau keluar, dia tanya, Viryo, kamu kalau melayani Tuhan makan apa? Saya jawab, nasi, Bu. Oh iya, maksudnya kamu makan apa? Apakah selalu ada makan? Saya jawab gini, bos, kalau saya kerja di perusahaan, bos saya di dunia aja nggak pernah menterlantarkan saya makan. Apalagi saya bekerja dengan bos, segala bos. Wah, bos saya ngelihat itu, saudara. Ya udah, keluar aja sekarang kamu. Saya diizinkan keluar. Dan saya mulai melayani Tuhan. Di tengah-tengah melayani Tuhan, lagi on fire, lagi banyak pelayanan, banyak hal yang dikerjakan, saya nangani anak muda, membuka banyak gereja. Tiba-tiba tahun 2003, tiba-tiba saya dengar lagi, a next vision. Waduh saudara, makanya setiap 7 tahun ada satu perubahan direction yang Tuhan beri. Saya lalu bertanya kepada Tuhan, what next? Tiba-tiba tahun 2003 Tuhan memberikan kepada saya firman yang jelas di bulan Oktober itu, Kejadian pasal yang ke-8, cerita tentang Nuh yang berkata, kamu harus keluarlah kamu dari bahtera. Ayat itu begitu keras berbicara, keluar kamu dari wadah ini, keluar kamu dari wadah ini, dan bangunlah mezbah. Saya pada waktu itu berpikir bangunlah pabrik, maka saya kembali ke pabrik. Tapi karena bangun mezbah, saya tidak berani. Saya bilang istri saya, Mah, saya kali kesekian kalinya Tuhan minta, that is a new vision. Saya harus keluar dari wadah ini. Dan saya harus merintis kembali mezbah yang baru. Bagaimana? Buat saya itu persoalan yang berat, karena buat saya kan panggilan tertinggi itu melayani Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan dengan baik gitu, apalagi kenapa harus berubah gitu. Tapi saya belajar untuk tidak banyak protes. Saya perhatikan, saya melihat bagaimana suami saya makin lama tuh makin gak semangat gitu loh dalam melayani. Dan saya tahu panggilan dia adalah ketemu orang, tetapi hari-hari itu dia tidak bisa melakukan hal itu. Kemudian ada satu kejadian yang benar-benar menggugah saya. Saya itu gak pernah masuk rumah sakit seumur hidup saya kecuali ketika saya melahirkan anak saya. Tiba-tiba Tuhan bisa buat saya masuk rumah sakit dan saya dirawat berapa hari. Ketika saya dirawat itu Tuhan memberikan firman. Amsal 12 ayat 26. Ayat ini menjadi saat teduh saya dan itu merema banget. Kalimatnya berkata gini, orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Dan Tuhan bicara banget. Saya yakin suami saya melakukan yang benar, sesuai firman Tuhan. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Lalu saya bilang sama suami saya, kalau kau memang hari ini tidak boleh mengembalakan, Tuhan bilang orang benar tuh akan mendapati tempat pengembalaannya. Kalau kau memang harus membuka tempat yang baru, membangun mezbah menjadi tempat pengembalaanmu, saya akan ikuti. Dan saya bersyukur karena punya istri yang sebenarnya walaupun 2 pribadi, tapi sudah menyatu sedemikian rupa, karena sejak awal kita tahu rencana desain awal
rencana Tuhan. Sekarang bagian yang kedua dari pria. Yang kedua, Tuhan mendesain para pria, dialah orang yang diberikan oleh Tuhan benih. Benih apa Pak? Firman. Benih apa Pak? Sperma. Benih apa Pak? Benih visi. Benih apa Pak? Kehidupan. Saya ulangi ya. Para pria adalah orang yang diberikan oleh Tuhan benih. Benih apa Pak? Firman. Benih apa Pak? Sperma. Benih apa Pak? Visi. Benih apa Pak? Kehidupan. Benih ini diberikan oleh para pria ketika dia menghidupi the original plan dari keluarga. Di manakah dia bisa mendapatkan benih? Dari manakah dia bisa mendapatkan benih firman, benih visi ketika dia ada dekat dengan Tuhan? Makanya para pemimpin, para suami, saudaralah yang harus pertama kali dekat dengan Tuhan. Amin. Suami-suami katakan amin. Suami-suami katakan amin dengan rela. Bilang sama saya, amin dan rela kita. Oh bagus. Kalau kau lakukan amin dan rela, keluargamu bahagia. Amin. Kau yang dekat sama Tuhan otomatis diikuti oleh istrimu. Ya. Sebab memang pada dasarnya istrimu sebelum kau berdoa, istrimu sudah berdoa terlebih dahulu. Bersyukurlah untuk istri-istri yang senang berdoa. Tapi kalau istrimu tidak senang berdoa, percayalah kau berdoa, istrimu ngikut. Ya. Saya kalau udah pegang gitar, jreng. Saya nggak usah cari jreng, istri saya pasti ngintil. Dikit, 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 dikit. Kenapa? Karena dia lihat kepalanya jreng, dia kemana? Mendekat kepada kepala saya. Dan dia harus mendekat kepada sang suami, kepalanya. Begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita terima benih. Firman itu bisa diajarkan kepada anak-anak dan kepada istri. Oleh karena itu, keluarga bisa menjadi kuat dan bisa menjadi perkasa. Peran yang kedua daripada seorang istri adalah dia menjadi inkubator. Nanti saya jelaskan. Jadi makanya seorang istri harus mendengarkan dengan benar apa yang menjadi visi, apa yang menjadi benih, apa yang disampaikan oleh suami, supaya apa yang disampaikan itu sebagai inkubator istri bisa membuatnya menjadi besar dan banyak. Nah, contoh yang sederhana sebagai inkubator adalah gini. Seorang pria itu memberikan satu sperma di dalam benih, di dalam rahim istrinya. Nah, istri yang sebagai inkubator, dia bagiannya mengembangkan benih ini sehingga ketika waktunya tiba, maka yang keluar bukan lagi satu sel yang tidak kelihatan oleh mata seperti sperma itu, tapi yang keluar adalah bayi dengan jutaan sel. Jadi sebagai inkubator atau gampangnya kita umpamakan sebagai rahim, maka istri itu punya peran untuk menjadikan benih atau visi atau pengharapan itu menjadi besar dan banyak. Demikian juga kalau seorang istri dipercayakan harta benda, maka istri yang berfungsi sebagai inkubator dia akan menjadikan itu besar dan banyak. Apalagi kalau dipercayakan visi, dipercayakan diceritakan mimpi, pengharapan, maka istri bisa menolong suami menjadikan mimpi itu besar dan banyak dan menjadi kenyataan di dalam hidup setiap keluarga. Saudara perhatikan. Pak, tadinya satu nih ya, satu. Setelah dia dikeluarkan dari tulang rusuk dan menjadi sebuah pribadi, maka pria dibagi dengan istri. Kenapa inkubasi atau rahim ditaruh kepada istri? Supaya laki-laki menghargai pasangannya. Jangan pernah remehkan istrimu. Sebab kalau kau remehkan istrimu, saya memberitahu, visi tidak akan terinkubasi. Dan dia tidak akan pernah bisa menjadi besar dan berlipat ganda. Enggak ada yang amin. Lewat sudah. Ada banyak suami-suami yang kurang respect. Banyak suami-suami yang kurang menghargai istrinya oleh karena dia di pihak yang lemah. Justru dia di pihak lemah ditaruh sesuatu yang berharga, yakni rahim. Dia bukan cuman punya rahim jasmaniah, tapi dia punya rahim rohaniah.
Dia ketika suaminya menerima benih bukannya sperma, benih firman, benih visi, dia juga menjadi rahim secara rohani. Amin. Dan ketika dia diberikan, dia mengembangkan. Dan di dalam satu kesatuan, sekalipun ada dua pribadi, dengarkan, Tuhan melihatnya bukan dua, sebab Tuhan sudah berkata dari awal, all in one. Kamu berdua, sekalipun punya anak lagi 4, kamu all in one. Jadi sekali Tuhan memberikan visi, maka dia harus mencari inkubasinya. Dia harus mencari rahim supaya diletakkanlah, supaya bisa lahirkan sebuah visi yang menjadi besar, menjadi kenyataan. Sperma yang tak nampak tiba-tiba bisa menjadi anak jutaan sel. Oleh karena itu banyak suami yang sering konseling sama saya dan bertanya, Pak, kenapa sih istri saya itu? Saya pernah terjadi, saya berkata-kata 6 tahun yang lalu. Kenapa dia masih ingat apa yang saya katakan? Oh ya, Anda bisa lupa. Tapi dia yang menghamili, dia yang menginkubasi, dia ingat apa yang ditaruh. Suami kadang-kadang lupa, dia menaruh benih. Tiba-tiba istrinya ngandungnya gede. Tanpa sadar tuh. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Dan inkubasi ini secara normal, yang baik juga diperbanyak. Saudara berkata yang buruk, yang jelek juga diperbanyak. Oleh karena itu banyak orang heran. Dikasihnya satu sperma, dikasih kepada suaminya bayi. Saudara berkata kotor, berkata jelek sesuatu, dia akan ungkap pada waktunya, tapi lebih banyak. Oleh karena itu banyak suami shock. Kok dia bisa ingat perkataan? Oh, bukan hanya ingat, lebih banyak yang dia ingat karena sudah dilipat gandakan. Oleh karena itu saya minta istri-istri tempat ini, gandakanlah yang baik aja. Amin. Yang jelek jangan dilipat gandakan. Yes. Kalau yang jelek langsung dibuang jauh-jauh. Sekalipun kau punya rahim, Anda bisa memilih. Yang baik saja aku lipat gandakan, yang buruk aku tidak lipat gandakan. Betul apa betul? Anda juga bisa memilih, anak ini yang akan ingin saya kandung, yang tahun ini dan tahun itu saya tidak mau. Anda bisa pilih. Saudara juga bisa memilih, yang buruk saya tidak mau lipat gandakan, yang baik saya akan lipat gandakan. Sebab kalau saudara punya hati yang seperti itu, Tuhan akan bisa menempatkan visi yang besar dalam keluarga kita. Fungsi pria yang ketiga, dia berfungsi untuk melindungi atau dia menjadi protektor. Laki-laki sejati harus menjaga istri dan anaknya. Kalau saudara melihat gambar ini, peragaan ini, saudara akan lihat Tuhan akan menjadi protektor bagi suami. Suami menjadi protektor bagi istri dan seterusnya. Fungsi istri yang ketiga adalah sebagai encourager atau orang yang menguatkan. Jadi kalau dengar visi dari seorang laki-laki atau suaminya, maka bagian seorang istri adalah menguatkan, ya, meneguhkan. Tapi repot kalau seorang istri setiap kali suaminya bercerita tentang pengharapannya, tentang mimpinya, tentang visinya, istri meragukan, bahkan mengkritik. Ketika suaminya cerita tentang mimpi yang besar, mah kita akan punya rumah yang lebih besar. Lalu istrinya cuma mengkritik, apa coba ngaca dulu, kita punya apa sekarang, ini masih ngontrak. Mana mungkin sih bisa, maka otomatis mimpi pengharapan dari suami yang dia ceritakan, itu otomatis langsung menjadi ciut, menjadi kisut dan kemudian bisa hilang. Karena terus-menerus dikritik dan diragukan oleh istrinya. Mau seberapa besar pun mimpi, mau seberapa besar pun pengharapan, ketika seorang istri tidak menjadi yang meneguhkan, tidak menjadi pribadi yang meneguhkan, maka otomatis visi itu tidak akan pernah jadi. Itu bisa bicara tentang visi sebuah keluarga, visi dalam bisnis, visi dalam pelayanan. Ketika istri yang tidak meneguhkan, maka visi bisa menjadi hancur di tengah jalan. Saudara, saya masih ingat bagaimana Tuhan menyuruh kita di tahap yang terakhir, yang ketiga, memulai mesbah yang baru. Saya masih ingat kita mulai, mungkin ada saudara yang tidak tahu cerita ini, karena mungkin saudara baru beberapa tahun ada di gereja ini.
Waktu kita mulai kebaktian di WTC Mall yang ada di sana. Dan itu sebabnya nama gereja kita GBI WTC. Lalu kemudian ketika kita mulai di sana, seminggu, 2 minggu, maka saya mulai resah dan saya mulai bergumul. Dan saya bilang, ini Tuhan, dulu aku punya kantor, waktu aku kerja aku punya kantor. Waktu aku melayani di wadah yang dulu aku punya kantor Tuhan. Aku bisa melayani banyak orang. Aku bisa konseling, aku bisa menolong orang yang tidak tahu jalan Tuhan dan aku arahkan untuk mereka berjalan di jalan Tuhan. Tetapi Tuhan sekarang aku nggak punya kantor. Wah, saya masih ingat saudara, pagi-pagi saya berdoa. Berulang kali saya datang, Tuhan, kalau boleh aku minta kantor saja Tuhan. Tiba-tiba ada salah satu saudara, Ibu Rita, salah satu di antara saudara. Dia datang pagi-pagi, dia mendengar dari orang. Pada waktu itu dia telepon saya dan saya datang dan kemudian dia bilang, Pak, saya dengar Bapak membangun wadah yang baru. Saya bilang iya. Saya dengar Bapak membangun di WTC. Saya bilang iya. Saya punya ruko Pak, sudah beli 2 tahun yang lalu. Dan saya belum pakai dan saya tidak tahu untuk apa. Jangan-jangan ini memang untuk Bapak. Waduh saudara, pada waktu saya dikasih kunci di depan meja saya, di depan meja. Maka saya bertanya, Bu, berapakah sewa yang harus kita bayar? Lalu kemudian dia bilang, Pak, pakailah, nggak usah pakai sewa. Bolehkah sampai Tuhan Yesus datang? Lalu dia bilang, pakai selama Bapak masih memerlukan, pakailah, tidak usah bayar. Waktu dia pakai, pakailah, tidak usah bayar. Saudara, laki-laki sudah tahan di depan wanita, laki-laki itu kan nggak boleh cengeng saudara. Saya tahan. Tapi tiba-tiba saudara, saya mendengar tidak usah dibayar. Itu mata langsung des. Kayaknya bendungan itu jebol. Dan saya mulai menangis. Dan ketika saya menangis, saya bersyukur saya pulang. Dan ketika saya pulang, saya cerita kepada istri saya dan antusias, Mama kita dapat ruko. Dan mulai hari itu saya pagi-pagi jam 7 pagi. Karena belum ada full timer. Maka saya mulai jadi full timer yang pertama pagi. Saya jadi office boy. Dan saya jadi office girl ya. Saya mulai membersihkan kaca jam 7 pagi dengan celana pendek dan kaos supaya orang tidak tahu bahwa ini pendeta sedang membersihkan kaca. Dan saya bantu, saya ambil sapu, saya ambil lap, membersihkan lantainya. Dan ketika saya membersihkan WC, saudara, ketika saya datang membersihkan WC, sambil saya ngosek WC, saya sambil berkata, Tuhan izinkanlah di tempat ini aku bisa mengosek, membersihkan hati orang-orang yang susah, yang berat. Dan di tempat ini bolehlah Engkau datangkan orang-orang yang susah hidup. Lalu kemudian sambil ngosek WC, saya berdoa. Dan tiba-tiba saudara, saya masih ingat sekali, kira-kira jam 8:30 saya sudah selesai membersihkan gedung membersihkan ruko bersama dengan istri saya. Lalu kemudian saya mulai siap jam 9 pakai celana, pakai baju dan jadi pendeta. Saya tukar baju, lepaskan pakaian yang bersihkan, lalu saya ganti, saya jadi sekretarisnya dia. Bisa jadi istri, bisa jadi sekretaris, jadi tukang ketik, dan bisa jadi office girl. Sekaligus karena kita belum mampu membayar even office boy sekalipun. Makanya jangan heran ketika gereja ini mulai bertumbuh, maka nomor 1 yang saya cari bukan sekretaris. Yang saya cari adalah full timer office boy. Kenapa? Itu adalah pekerjaan yang sesungguhnya saya kerjakan dengan sukacita, tetapi yang harus saya bereskan. Lalu kemudian saya, karena hanya ada ruko, saya tidak ada meja, maka saya di rumah, saya masih ingat saya mesti punya kursi bakso warna biru yang 6 biji saya bawa dari rumah ke kantor. Jadi mulailah saya konseling orang, nggak ada mejanya.
Jadi duduk depan-depanan, pandang-pandangan. Dia duduk meja kursi, saya juga meja kursi, meja bakso. Lalu kemudian ketika saya duduk di kursi biru itu saudara, saya banyak layani jiwa-jiwa. Saya masih ingat orang yang pertama. Kenapa kok saya masih ingat? Sebab orang yang pertama selalu teringat tuh. Sampai hari ini saya tahu siapa manusia pertama yang datang di ruko itu. Namanya Pak Roy. Ada orang naik Mercy. Dalam hati saya, masa ada orang Mercy punya persoalan. Naik Mercy kok punya persoalan. Tapi ketika saya buka pintunya, saya bilang, "Shalom Pak, shalom. Bapak tahu ini sekretariat gereja?" "Iya Pak, saya tahu. Justru makanya saya datang ke tempat ini." Naiknya Mercy saudara. Tapi betul konseling, lihat pendetanya pakai kursi bakso. Tapi dia nggak pulang. Dia tetap duduk di situ. Dan ketika saya layani dia, saya lihat Tuhan melawat dia. Dan ketika banyak orang ditolong lewat kursi ini, setiap kali saya mengingat kursi ini, saya taruh di samping meja saya hari ini. Sekalipun anak-anak saya sudah bikinin meja yang bagus, tapi saya tidak mau silau dengan meja itu. Tapi saya taruh di samping meja itu setiap kali saya datang. Maka yang saya lihat pertama kali adalah kursi yang biru itu. Dan ketika saya lihat kursi biru itu, setiap hari saya datang, kursi biru itu berbicara kepada saya, "Wiryo, ingatlah kamu dulu duduk di kursi itu. Sekalipun kamu sekarang duduk di kursi yang lebih empuk, tapi ingatlah, kamu dulu melayani aku pakai kursi itu." Dan itu yang menjaga hati saya sampai hari ini. Setiap kali saya ingat itu, saya tidak lupa akan benih kecil visi yang sangat kecil sekali. Dan sungguh-sungguh sangat menakutkan dikala saya menjalaninya. Dan ketika saya berjalan step by step bersama Tuhan, hari ini mengingatkan saya bahwa kita punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Amin. Sekarang hari demi hari, satu demi satu Tuhan tambahkan. Dan saya masih ingat setiap hari ada orang yang datang ke tempat itu, ke tempat ruko itu. Dan setiap kali saya datang di ruangan itu, saya langsung ingat bagaimana Tuhan pertama kali saya bersyukur Tuhan izinkan masih ada kursi itu. Dan itulah yang mengingatkan saya hari ini. Saya tidak akan pernah lupa apa yang Dia pernah kerjakan di waktu dulu. Dan itu yang mengingatkan saya sampai hari ini. Setiap kali Dia punya perintah yang besar, saya selalu balik ke kantor saya. Dan saya lihat kursi ini dan mengingatkan, "Wiryo, kamu masih ingat?" Dan setiap kali saya melihat ini, menjaga hidup saya sehingga saya tidak tinggi hati dan tidak sombong. Saya jaga hati supaya Tuhan melihat gereja ini bisa diperkenan oleh Tuhan. Dan gereja ini lewat hidup saudara, semakin banyak yang Tuhan bisa kerjakan. Dan bergeraklah gereja satu demi satu, jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Dan hari ini bisa jadi dan saudara ikut ada di tempat ini. Gereja ini makin lama makin bertumbuh. Ku takkan lupa kasih-Nya, Ku takkan lupa kebaikan-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih setia,
besar kasih Allah pada kita. Katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan Dia puaskan hasratku. hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Yang keempat, pria untuk mengerjakan visi yang besar, maka pria diperlengkapi Tuhan dengan dia diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Sebelum dia bertemu dengan wanita, sebelum tulang rusuknya diambil, maka pertama kali yang diberikan oleh Adam adalah pekerjaan. Percayalah, kalau Anda menikah, dia sudah sediakan pekerjaan. Jadi makanya anak-anakku yang belum menikah, kalau kau ditembak sama laki-laki, tanya nomor satu, apakah kamu punya visi enggak? Kalau dia jawab, saya punya visi. Apa visimu? Dia cerita. Tanyaan yang kedua, kalau ditembak ya, kalau enggak ditembak jangan tanya. Yang kedua, apakah kamu punya pekerjaan sehingga kamu berani nembak saya? Saya sudah punya kerjaan. Kalau dia jawab, sudah punya kerjaan, maka jangan lama, kawinlah segera. Langsung, sebab dia orang yang tahu kenapa dia mau menikah. Jadi, laki-laki haruslah memiliki pekerjaan sebelum dia datang kepada seorang wanita. Sebab itu dia didesain Tuhan memberi pekerjaan sebelum dia dipertemukan dengan wanita. Sebab wanita dibicarakan oleh Tuhan kepada Adam, Kejadian pasal 2 ayat 18. Pekerjaan disediakan oleh Tuhan, Kejadian 2 ayat 15. Jadi dia kerja dulu, baru datang wanita. Peran wanita yang keempat di dalam sebuah keluarga, dia adalah sebagai penerima atau receiver. Ya. Wanita itu senang menerima, makanya wanita itu senang kalau disuruh belanja. Ya, karena dia terima segala sesuatu. Dia senang suruh belanja ke pasar, ke mall, ke shopping. Dia senang karena memang fungsinya sebagai penerima. Buat seorang wanita kalau dia bisa bekerja is okay, tapi kalau dia nggak kerja pun that is okay. Buat seorang wanita kalau dia nggak kerja nggak terlalu masalah, tapi buat seorang pria karena dia punya peran untuk memiliki pekerjaan, buat seorang pria kalau dia nggak kerja dia stres. Tapi kalau buat wanita itu tidak stres seperti itu. Karena itu kita perlu belajar begini. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah begini. Ketika wanita sebagai penerima kita sering terima tanpa disadari, seringkali ketika ada perubahan dalam penerimaan atau sesuatu kita berubah menjadi orang yang menuntut, padahal itu bukan fungsi kita. Lalu satu waktu kita cerita sama suami kita, "Pah, kapan sih mobilku diganti? Mobil papa udah diganti berapa kali, mobilku kok gak diganti-ganti?" gitu. Mulai ada tuntutan yang mengakibatkan suami kita tertekan, atau tuntutan dalam hal lain, dalam hal belanja, dalam hal rekreasi dan lain-lain. Makanya jangan sampai berubah, menerima menjadi menuntut. Tapi belajarlah dengan apa yang Tuhan berikan melalui suami kita, belajar untuk mengucap syukur. Ada rahasia yang besar ketika seorang istri mengucap syukur. Yang kita terima akan selalu kalau dihitung tidak akan pernah cukup. Tapi ada rahasia yang besar ketika seorang istri mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang dia terima. Sebab ketika dia terima dengan pengucapan syukur, itu akan menghasilkan mujizat. Di tangan seorang inkubator, berkat yang seberapapun itu bisa menjadi berkat yang besar dan menghasilkan mujizat yang lipat kali ganda dalam keluargamu. Yang percaya katakan. Saudara, saya akan mengakhiri serial Become One. Tetapi saya meyakini kebenaran yang hari saya bagikan, last but not least. Terakhir, tapi itu bukan yang paling kecil.
Justru itu rahasia kebenaran yang membuat keluargamu bisa bahagia dan bersatu. Doa saya, mari bukan sebuah opsi saudara menjadi satu, tapi saudara ini memang dari awalnya kau itu satu. Maka mari bangkit berdiri.